Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Juwana serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman perwakilan musyawarah yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada acara musyawarah perkembangan minat belajar siswa di SMA Negeri 1 Juwana. Tidak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Pada kali ini saya mewakili kelas 11 MIPA 6 ingin menyampaikan perihal manajemen stres. Mengingat stres merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan minat belajar siswa SMA Negeri 1 Juwana. Sebelum kita membahas perihal manajemen stres, alangkah lebih baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu stres. Stres merupakan kondisi fisik maupun emosional yang muncul akibat adanya tekanan, konflik, ancaman, ataupun perubahan kondisi secara mendadak. Stres ini merupakan kondisi yang wajar saja terjadi, tetapi harus segera diatasi agar dampak yang dirasakan oleh tubuh tidak semakin besar di kemudian hari. Gejala stres dapat kita lihat melalui perubahan dari fisik, pikiran, maupun perilaku. Ada dua jenis stres, yaitu distres dan eustress. Distres merupakan stres negatif yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman. Distres merupakan stres negatif yang mengakibatkan sensasi tidak nyaman. Contohnya terjadi pada pelajar yang mendapatkan banyak tugas atau lingkungan belajar yang membosankan atau metode pembelajaran yang kurang sesuai. Justru itu menjadi salah satu kunci mengapa para pelajar sering merasa stres. Sensasi yang dirasakan oleh para pelajar ini adalah rasa bosan, penurunan semangat belajar, ataupun bisa saja hingga mereka melakukan prokrastinasi. Terjadi pula pada orang dewasa, tuntutan pekerjaan ataupun tugas-tugas di rumah yang masih saja banyak dan belum terselesaikan, ini juga bisa menjadi salah satu faktor stres mereka. Sensasi yang dirasakan mungkin lelah yang berlebihan, emosi yang sering tidak stabil, dan juga memungkinkan terjadinya penurunan performa kerja. Sedangkan eustress merupakan stres positif yang dapat memotivasi seseorang. Jika kita mengingat satu istilah yang sering disebut the power of deadline, terjadi pada kita yang seringkali mengerjakan tugas pada waktu-waktu mendekati deadline. Seringkali ketika kita mengerjakan tugas di awal waktu justru merasa kesulitan. Tetapi ketika kita mendekati deadline, justru tugas yang dikerjakan terasa jauh lebih mudah. Nah, inilah dampak dari stres yang bersifat positif tadi, atau kita menyebutnya sebagai eustress. Eustress yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebih daripada distres gitu. Lalu bagaimana ketika kita seringkali merasakan distres yang justru akan berpengaruh terhadap aktivitas atau produktivitas kita sehari-hari? Nah, ada caranya bagaimana kita bisa mengelola stres itu sendiri. Caranya adalah yang pertama, kita bisa mengenali kondisi diri. Ada 4 aspek yang perlu diperhatikan ketika mengenali kondisi ini. Yang pertama adalah mengenali perubahan yang terjadi pada diri. Yang kedua adalah mengenali stresor atau sumber stres. Yang ketiga,
mengenali kelemahan atau kebiasaan-kebiasaan yang memperparah stres. Dan keempat adalah menerima semua perubahan atau emosi atau kelemahan dan kekurangan yang bisa memicu stres itu berlebih gitu. Jadi ketika kita merasakan ada perubahan yang terjadi dalam diri, ketika kita stres merasakan emosi yang sangat kompleks, nggak apa-apa, nggak masalah untuk semua itu kita terima terlebih dahulu. Jadi setelah kita bisa mengenali, kita terima. Oke. Ketika tadi kita sudah mengetahui langkah pertama harus mengenali kondisi diri. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan psikologi first aid atau PFA dengan menerapkan KP3. Apa itu KP3? KP3 merupakan singkatan dari kontrol pikiran, kontrol perasaan, dan kontrol perilaku. Bagaimana cara kita bisa mengontrol pikiran ya? Ada 3 cara yang bisa kita terapkan untuk mengontrol pikiran ini, yaitu dengan cara mengganti pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran positif. Yang kedua, melakukan afirmasi diri yang bersifat positif pula tentunya. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan menghilangkan ya kebiasaan atau kelemahan yang bisa memicu parahnya stres tadi gitu. Yang kedua, kita bisa kenali perasaan. Kenali perasaan ini dengan cara apa? Dengan mengenali emosi yang kita rasakan, dengan menerima ya, mengenali, menerima, dan menstabilkan emosi gitu. Jadi setelah kita tahu nih kita lagi ngerasa sedih dan juga kesel sama orang, kita terima dulu, lalu kita cari upaya-upaya yang bisa menstabilkan emosi tersebut. Oke. Yang ketiga, tadi sudah ada kontrol pikiran dan kontrol perasaan. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kontrol perilaku. Bagaimana caranya mengontrol perilaku ini? Yaitu dengan menghilangkan kebiasaan yang bisa memperparah stres. Yang ketiga, kita bisa melakukan me time. Nah, Bapak Ibu guru dan teman-temanku mungkin di sini sudah mengetahui ya, apa itu me time? Me time adalah memberikan jeda untuk diri kita. Jadi diri kita ini perlu diistirahatkan. Nah, istirahat di sini dalam artian tidak berarti rebahan atau tidur gitu. Tapi ada 4 aspek yang perlu kita istirahatkan. Yang pertama adalah mengistirahatkan fisik, kemudian mengistirahatkan emosi, mengistirahatkan pikiran, dan mengistirahatkan spiritual. Ada 4 aspek yang perlu kita istirahatkan. Istirahat fisik, mengistirahatkan emosi, mengistirahatkan pikiran, dan mengistirahatkan spiritual. Bagaimana caranya mengistirahatkan fisik? Kita bisa memulai dengan melakukan olahraga. Kemudian kita juga bisa menjaga pola makan yang sehat, minum air putih yang cukup, kemudian dengan menjaga pola tidur, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana cara mengistirahatkan emosi? Nah, caranya adalah ketika kita biasanya nih kalau lagi sedih gitu ya, habis dimarahi orang tua misalkan, kita sedih dan kita pengen nangis, gak apa-apa, itu ditangisin aja, karena menangis adalah salah satu cara untuk kita bisa mengistirahatkan emosi, untuk kita bisa mengekspresikan emosi secara sehat. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan journaling perasaan. Kemudian kita juga bisa melakukan self hug atau butterfly hug. Butterfly hug adalah kondisi ketika kita memeluk diri sendiri. Jadi caranya adalah menyilangkan kedua tangan ke bahu, kemudian kita bisa sambil elus-elus atau pupuk bahu kita. Itu yang dinamakan dengan butterfly hug, yang bisa menjadi salah satu cara untuk mengistirahatkan emosi. Yang ketiga, tadi kita sudah membahas perihal istirahat fisik ya,
mengistirahatkan fisik dan juga emosi. Yang ketiga ada mengistirahatkan pikiran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan self talk dan juga afirmasi positif. Bagaimana caranya mengistirahatkan pikiran? Mengistirahatkan pikiran ini bisa kita lakukan dengan cara melakukan self talk dan afirmasi positif. Nah, ini ada keterkaitan dengan butterfly hug yang kita coba lakukan tadi. Ketika kita melakukan butterfly hug, kita bisa sambil melakukan self talk atau afirmasi positif juga bisa. Jadi sambil pupuk diri sendiri, sambil memeluk diri sendiri, kita bisa berbicara kepada diri. Berbicara apapun gitu, apa yang ingin kita sampaikan kepada diri sendiri, maka sampaikanlah. Itu akan membuat kita merasa jauh lebih rileks. Kemudian kita juga bisa melakukan latihan pernafasan. Nah, latihan pernafasan ini sebenarnya ada banyak jenisnya. Ada grounding 5, 4, 3, 2, 1, ada candle breathing, ada 4-7-H breathing, ada puff breathing, finger breathing, dan lain sebagainya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu guru dan juga teman-temanku bisa cari di YouTube ya, banyak sekali referensi latihan pernapasan yang bisa kita lakukan di rumah. Dari banyaknya teknik pernapasan yang bisa kita lakukan, tujuannya itu sama, yaitu untuk membantu kita merilekskan diri. Tetapi kita bisa memilih teknik pernapasan yang nyaman untuk dilakukan gitu. Baik, oke. Karena tadi sudah ada 3 aspek istirahat ya. Jadi yang terakhir adalah mengistirahatkan spiritual. Nah, mungkin Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang mendengar kata spiritual ini sudah terbayang ya. Biasanya kalau spiritual itu mengarahnya ke ibadah gitu. Nah, jika Bapak Ibu guru dan teman-teman berpikir seperti itu, ya benar. Salah satu cara mengistirahatkan aspek spiritual yaitu dengan beribadah. Selain itu kita juga bisa dengan mengaji, berbagi, mengikuti kajian, ataupun kita juga bisa berjalan-jalan ke alam. Nah, itu juga bisa membantu kita merasa lebih rileks, merasa lebih baik dari sekarang gitu. Yang terakhir, kita bisa menerapkan self love atau mencintai diri sendiri. Caranya adalah dengan memperlakukan diri sendiri secara layak. Ya, apa patokan kita sudah memperlakukan diri sendiri secara layak? Nah, kita bisa melihat nih dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, kita merasa itu melakukannya dengan baik, dan orang lain nyaman dengan perlakuan kita bisa menerapkan itu ke diri kita sendiri. Nah, saya pernah mendengar dari seorang psikolog klinis sekaligus dosen psikologi di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau mengatakan bahwa perlakukanlah dirimu lagi, kemudian baru orang lain. Selain itu, kita juga bisa mengucapkan mantra ajaib. Apa itu mantra ajaib? Mantra ajaib itu bisa kita lakukan dengan ucapan syukur atau terima kasih kepada diri sendiri, atau permintaan maaf karena dulu atau bahkan sekarang masih melakukan hal-hal yang membuat diri ini terluka, membuat diri ini merasa tidak nyaman. Contohnya ketika kita menargetkan sesuatu tapi ternyata hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan target tersebut. Kadang kita merasa kecewa ya, jelas kecewa itu pasti ada. Kita merasa sedih, kita terus mengeluh, kenapa ya kok hasilnya nggak sesuai target gitu. Dengan ini kita bisa mulai berterima kasih kepada diri sendiri karena kita sudah berupaya semaksimal yang kita bisa untuk mencapai target itu. Kita sudah berusaha untuk memenuhi goals-goals yang kita catat di awal, dan minta maaflah karena kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan terhadap diri sendiri. Ucapkanlah itu, bisa sambil memegang dada dan memejamkan mata dan atur pernafasan. Mungkin itu akan jauh membuat kita merasa lebih baik, jauh membuat kita merasa lebih menerima dan bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan saat ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu guru dan teman-temanku semua yang ada di sini,
Marilah kita belajar, marilah kita berproses untuk menerapkan kebiasaan positif, yaitu mengelola emosi. Kenapa kita harus melakukan ini? Agar emosi yang kita rasakan, yang mengakibatkan kita stres, tidak semakin menyakiti diri kita, tidak juga menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan melakukan ini, kita sudah maju satu langkah untuk menyayangi diri kita, untuk kita bisa menerapkan self-love. Ingatlah, tidak ada permasalahan yang terlalu ringan ataupun sepele. Apapun yang dirasakan adalah valid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.